Halo Sobat Pudilnu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, sekarang aku mau bikin video pilih kartu. Dan ini tentang daya tarik terbesar kamu. Apa sih gitu ya? Sejenis ya inner beauty, daya tarik alami kamu yang memang kamu punya dari kamu waktu sebelum lahir. Bukan sebelum lahir, dari kamu ya bawaan lahir, bawaan orok gitu. Oke, dan ini berkembang secara alamiah di diri kamu seiring perjalanan kamu juga. Oh ya, yang belum subscribe bisa tolong subscribe-nya, dan yang belum kalau yang suka video ini silahkan kamu like. Ya kalau nggak suka juga nggak di like juga nggak apa-apa. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ayo dipilih 1, 2, 3, 4. Oke, kamu fokus. Iya, yang mana yang manggil? Kamu boleh pilih 1, 2, 3, 4. Kamu boleh pilih sampai 3 atau 4. Tapi kalau orang-orang biasanya paling banter ya cuma 2 atau nggak 3 gitu. Oke, sip, udah milih. Silakan yang pilih nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 kalian geser ke waktu-waktunya yang aku udah tulis di kolom deskripsi ya. Kita ke nomor 1 dulu. Nomor 1. Mentang-mentang daya tarik, artinya yang muncul warnanya kuning. Oke, hai untuk kamu yang pilih kartu nomor 1, baik kamu perempuan ataupun kamu laki-laki, kamu ini orang yang bisa diandalkan dan tahan gitu. Tentang kalau misalnya kamu punya banyak beban, kamu tuh bisa tahan tanpa merengek-rengek, tanpa kayak ngeluh keluar. Mungkin kamu kalau misalnya ngeluh, itu ngeluh ke diri kamu sendiri. Atau misalnya cuacanya panas hari ini, cuma kamu bilang, aduh cuacanya panas, ya udah gitu aja. Misalnya banyak tugas, aduh banyak tugas, udah itu aja. Nggak, ngeluhnya tuh nggak berlebihan, karena kamu di sini tahan atau bisa membawa suatu masalah yang besar atau yang berat lah itu. Dan di sini kamu ini kartu utamanya ya. Kartu utamanya adalah tentang bagaimana kamu menangani atau membawa beban kamu ya. Meski kamu di kehidupan ini banyak punya beban, tapi kamu tuh udah berhasil nggak banyak ngeluh gitu lah, udah berhasil memanajemen beban-bebannya itu, mengatur ini kontrol, mengatur. Jadi kalau di sini sih, kalau disambungin sama kartu yang ini kontrolnya bukan berarti kamu kok mengontrol seseorang, tapi di sini mengontrol segala sesuatu permasalahan kamu. Misalnya kalau kayak gitu banyak beban, rumit ya, dan tapi terkadang kamu arogan sih. Kalau di sini muncul dua kartu ini kartu yang bawaannya arogan, ini juga bawaannya arogan. Jadi ya kadang kamu arogan juga sih, tapi ini bukan arogan tuh bukan daya tarik ya, sejenis suatu karakter yang terbawa gara-gara ya memang inner beauty-mu memiliki daya tarik yang seperti ini. Susah untuk ngeluh, kadang kamu kalau minta pertolongan sama orang lain juga kadang kayak males gitu loh. Nah, sedangkan orang lain kemungkinan ingin membantu, kemungkinan juga di sana dia lihat, oh dia tuh kayak terlalu bisa sendiri gitu, nggak perlu dibantu gitu. Jadi kadang-kadang terlihat arogan tuh. Sebenarnya sih ya kamu mungkin nggak mau ngerepotin orang lain, dan sebenarnya diri kamu memang bisa menangani hal itu. Orang yang perlu bantuan, setiap manusia perlu bantuan, cuma kamu tuh kayak perlu bantuannya cuma dikit doang gitu, nggak banyak. Iya, wisdom. Dan di sini juga daya tarik kamu adalah kebijaksanaan kamu. Ini kartunya, kartu kebijaksanaannya ini cocok sih kan, orang yang bawa banyak beban dalam kehidupannya ini ya. Setiap orang memang punya beban ya, dengan porsinya masing-masing. Cuma di sini kamu bisa menanggapinya
dengan kebijaksanaan kamu. Itu memang kalau orang-orang yang pilih kartu ini, atau aku lihat dari karakternya dan daya tariknya yang berkembang sekarang itu tuh kayak udah mateng lah usianya. Selain mengurus diri sendiri, mengurus orang lain juga bisa, udah kayak ya mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, cukup mandiri orang yang pilih file nomor 1 ini. Sip, itu aja. Aku rasa nggak ada pesan-pesan tambahan lagi untuk daya tarik terbesar kamu. Oke? Bye-bye dulu file nomor 1. Kita ke file nomor 2 ya. File nomor 2. File nomor 2. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2 adalah daya tarik terbesar kamu. Ini kartu utamanya kuning lagi. Jadi sama kayak kartu utama nomor 1 ya, warnanya kuning. Kalau di sini tentang kecantikan atau memang penampilan kamu yang menawan. Iya, tapi di sini kalau aku lihat menawan sih menawan, tapi nggak gampang untuk didekati juga sih sebenarnya ini. Dan ya, sensitif. Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, kamu orangnya yang memang dari pertama kali, pandangan pertama lah istilahnya itu, karena memang inner beauty-mu kayak gitu. Emang cantik luar dalam lah istilahnya. Tapi cantik dalam segi fisik juga ini. Dan ini dia rada sensitif dan pintar menyembunyikan perasaan. Itu sensitif dalam artian tuh suka mengetahui gitu tentang perasaan orang lain, dan juga gampang tersinggung juga ini. Selain suka mengetahui tentang perasaan orang lain, dan ya kesensitifan itu kadang membuat kamu bingung. Dan ini ada Athena, kamu orang yang cerdas, orang yang tangguh juga. Di sini daya tarik alami kamu, selain penampilan kamu ya, kamu tuh orang yang cerdas. Tapi di sini kalau dilihat dari warnanya memang orang yang sensitif, warna biru yang kayak gini. Dan juga ini ada energi bulan atau moon. Dia setiap muncul karena ini pasti orangnya kayak sensitif. Dan juga tapi ya di sini kamu tuh pintar untuk mengekspresikan diri kamu pada saat yang tepat. Ini berbagai macam ekspresi. Maaf ya kalau rada berisik, aku tetangga aku lagi rada berisik. Aku nggak pakai mic gitu soalnya. Pakai sih mic tapi tembus juga ya. Ini kan kalau kamu rada sensitif, dan ini juga kesensitifan kamu tuh membuat kamu bingung kadang tuh. Dan sebenarnya sih kartu yang utama kalau dari aku ya, ini sama ini tuh udah cukup menjelaskan daya tarik kamu. Ini kayak satu kartu memberikan jawaban yang nggak bertele-tele lah istilahnya kayak gitu. Daya tarik termasuk kesensitifan kamu. Oh, ini juga kecerdasan kamu. Jadi kalau misalnya di sini dilihat, mungkin karakter kamu tuh orang yang suka mikir, diam, tapi kamu sensitif gitu. Aku jadi ingat teman aku yang kayak gini. Dia orangnya cerdas terus, tapi dia tuh susah didekati kayak gitu, karena dia tuh sensitif, benar-benar sangat berhati-hati dalam berbicara. Jadi terkesan dia tuh rada formal dan rada kaku kayak itu. Ya, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2 tentang daya tarik utama kamu. Oke, pengetahuan dan juga look kamu. Gimana kamu berpakaian, bagaimana penampilan wajah kamu gitu sebenarnya. Tapi rada susah didekati juga sih sebenarnya karena sensitifnya. Oke, itu aja untuk kamu pilih file nomor 2 dan file nomor 3. Sekarang kita ke file nomor 3 ya. Kuning lagi warnanya. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3. Oke, dari tadi aku kan reading tuh file nomor 1, 2, sampai 3 warnanya kuning. Iya.
Ini aku pakai kartu Cakra Wisdom. Ya, di sini udah bisa dilihat dari orang yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Ya, orang yang menawan, orang yang murah hati, dan penggoda. Orang yang menggoda, pintar menggoda gitu. Ini bukan karena kamu sengaja menggoda atau bagaimana, tapi memang bawaan kamu gitu, naturalnya kamu dari lahir itu memang udah menggoda. Ya, jadi kemungkinan kalau orang-orang yang kayak gini banyak ada fansnya sih. Ini telover ya, menggoda juga dan murah hati itu. Nah, orang-orang kalau yang kayak gini udah punya pasangan deh kayaknya. Tapi kalau misalnya jomblo, mungkin karena kamu terlalu banyak memilih itu, atau terlalu lebih berhati-hati. Kenapa ya kalau misalnya kamu jomblo? Oh, ada Osun. Oh, murah hati ya, dan di sini juga murah hati dan menggoda itu kata kunci kamu yang pilih file nomor 3 kayak gitu. aku bakalan heran kalau misalnya di sini ada yang jomblo, atau misalnya mungkin banyak yang jomblo, aku nggak tahu, tapi di sini memang ya punya daya tarik tersendiri gitu, bukan yang kamu buat-buat. Iya, kalau misalnya banyak orang yang suka kamu wajar, banyak yang fans sama kamu wajar. Oh ya, ini juga ada gambar anak kecil. Di sini bisa dilihat dimana kamu orang yang memang dari kecil itu disukai banyak orang kayak gitu. Ya, semoga ini benar-benar ya disukai banyak orang, karena kamu tuh pemurah. Tapi ya sisi negatifnya, kalau misalnya dibawa ke negatif, kemampuan kamu ini itu kayak ya bisa narik banyak orang. Mungkin kamu bisa jadi playboy, playgirls, atau jadi ya hal-hal yang seperti itu. Ya, dari keuangan kamu cukup baik, cuma kamu kurang terlalu bisa untuk mengatur keuangan kamu gitu, rada boros juga kalau di sini. Dan di sini kamu memang kelihatannya kayak gagah gitu kalau misalnya laki-laki. Kalau misalnya perempuan, cantiknya itu pasti, tapi tetap memiliki jiwa yang gagah atau karismatik lah istilahnya. Apalagi kalau kamu lagi kerja atau lagi menjalani kehidupan duniawimu, entah itu belajar kayak gitu, bersosialisasi. Tapi kalau bersosialisasi di sini lebih ke intim kamu sukanya, itu daripada banyak orang, tapi kamu lebih suka ke intim, dan kamu cenderung dihargai sebenarnya di sini karena kamu itu murah hati. Dan memang daya tarik terbesar kamu itu ya rasa murah hati kamu, dan inner beauty kamu memang menarik orang-orang untuk sayang sama kamu kayak gitu. Oke, itu aja aku rasa untuk kamu yang pilih orang nomor kamu yang pilih file nomor 3 ini kayak bonus reading lagi. Sebenarnya kalau Ocean ini muncul cukup memberikan anugerah nih tentang keuangan juga. Kalau misalnya kamu lagi nggak balance di keuangan, tenang aja, itu nggak akan lama gitu lah istilahnya, karena rezekimu lumayan lancar, dimana kamu cuma perlu ngatur aja sih kalau di sini. Ya kebetulan aja kartunya kebuka itu juga, jadi aku sampaikan aja selain daya tarik terbesar kamu. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3 untuk daya tarik terbesar kamu. Bye bye. Sekarang untuk file nomor 4 ya. Untuk file nomor 4. Oh, halo untuk kamu yang pilih file nomor 4. Ini kartu warna indigo. Satu-satunya kartu yang warnanya gelap dari tadi. Oke, jadi dari tadi file 1, 2, 3 itu warnanya kuning semua. Aku kira ini bakal kuning, ternyata enggak. Ini warnanya biru, indigo. Oke. Jadi ini dimana kamu tentang kecerdasan sih ini. Kecerdasan. Ntar dulu ya, aku sambungin sama kartu yang lain. Kuda perjalanan, dan perasaan, kecerdasan, pengalaman. Oke.
Nah, kalau misalnya dilihat dari sini dan ini, apa sih daya tarik utama dari diri kamu? Itu tentang keberanian kamu, berani mencoba tentang hal-hal baru meskipun kamu belum memiliki pengalaman. Itu entah itu dari kecerdasan kamu, entah itu dari kepercayaan diri yang kamu miliki, atau mungkin dari analisa kamu. Kalau dari analisa sih sebenarnya kamu kemungkinannya udah tahu banyak resiko, tapi kamu tetap berani untuk maju, berani untuk ngambil resiko istilahnya. Nih, karena di sini ada 2 kartu yang tentang perjalanan juga, sama-sama naik kuda, dimana di sini ada energi perubahan, ya, ada energi perubahan yang bikin menguras hati kayak gitu selain pikiran. Karena ini kartu utamanya harusnya sih dominan, kartu yang aku dominan bacain. Cuma kalau aku rasain dari energinya antara kartu ini dan kartu ini itu imbang 50-50. Jadi kalau misalnya kamu ingin memulai sesuatu hal yang baru, kamu sudah memiliki keberanian, cuma terkadang kamu tidak memiliki pengalaman itu tentang hal yang baru. Nah, jadi kayak daya tarik terbesar kamu itu tentang ya keberanian kamu mengambil resiko meskipun kamu nggak punya pengalaman, meskipun itu cuma dari pikiran kamu, dari hasil analisa kamu kayak gitu. Kamu juga berani untuk keluar dari rumah, untuk jauh dari rumah, untuk berjalan ke jalan yang baru lah istilahnya. Ini ibarat orang yang keberaniannya bersinar gitu, bersinar di jalan yang dia pilih. Meskipun kartunya di sini cenderung enggak terlalu bersinar warnanya, cuma kamu ini dalam perjalanan kamu menemukan sinar kamu sendiri. Kamu memang kayak, aku nggak berani bilang ditakdirkan atau gimana, tapi ya aku nggak bisa menentukan bahasa yang tepat untuk itu karena takdir kan itu ranahnya Tuhan. Itu aku nggak berani untuk ikut campur tentang hal itu. Cuma ya perjalanan kamu kayak ya dari lahir lah kamu tuh emang spesialisnya suka untuk jalan-jalan, dan di perjalanan kayak mencoba hal-hal baru meski kamu jauh dari rumah, dan kamu dibekali dengan keberanian. Itu yang membuat orang-orang tertarik sama kamu, keberanian kamu yang dilihat. Kalau misalnya dibilang kamu introvert atau extrovert, karena di sini katanya itu cenderung biru. Kalau aku bilang introvert kurang juga, kalau aku bilang extrovert kurang juga, karena energinya itu gini, dualitas. Kamu bisa menyesuaikan di mana kamu berada. Seiring perjalanan kamu, kehidupan kamu tuh cukup dinamis gitu. Semua kayak penyesalan di bawah kaki kamu itu, atau di belakang kamu lah istilahnya, tuh kayak ya jadi pelajaran buat nyemangatin kamu aja di jalan yang udah kamu pilih. Itu tetap pendirian juga, cuma kadang itu berbahaya juga kalau kamu kurang pengalaman, dan itu memang resiko, tapi kamu udah berani ambil resiko itu. 4 nih kayak ya istilahnya kartu yang memang udah punya pengalaman, cuma karena ada angka 2 di sini dimana itu kayak belum balance gitu pengalamannya. Oke, perbanyak pengalaman lagi kalau di sini, tetap di jalan yang kamu pilih, karena kamu di sini udah memiliki keberanian, otomatis kalau apalagi kamu udah memiliki kepercayaan. Kalau di sini sih cenderung pesimis sih sebenarnya, cuma ya isi going aja, ayo jalan gitu aja sih kamu. Jadi kayak actionnya tuh bagus kalau di kamu, bukan cuma mikir rencana akhirnya takut untuk mulai, tunggu waktu yang pas deh, besok deh gitu. Kalau kamu enggak, kamu berani untuk memulai. Nah, itu daya tarik terbesar kamu, membuat kayak ya orang lain terkesima sama kamu tentang hal itu. Hal yang alami kamu miliki adalah hal-hal ini. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 4, sekaligus pile terakhir. Bye bye. Kembali lagi di aku kapan-kapan di video selanjutnya. Dadah.